Tapi apa aja sih Mbak mungkin hak-hak anak gitu yang bisa mereka pakai saat untuk literasi digital ini, apa aja sih hak-hak yang harus kita kasih tahu sama anak gitu? Oke, kalau kita ngomongin hak, sebetulnya tidak jauh berbeda dengan ketika anak belajar haknya apa sih gitu ya. Karena kan ini kita bicara tentang pemrosesan informasi gitu. Sama, haknya adalah eksplorasi seluas-luasnya. Haknya adalah mengetahui informasi, melihat informasi dari berbagai sumber gitu. Tapi yang paling sering kita lupakan dan justru paling penting adalah hak privacy. Bahwa anak juga punya privacy yang harus dilindungi loh gitu ya. Makanya ketika di media sosial ada batasan usia nih, harus 13 tahun, di bawahnya belum boleh. Karena ketika kita punya account di media sosial, sebetulnya kan kita memberikan permission, memberikan izin gitu ya ke platform media sosial ini untuk punya data-data pribadi kita. Nah, itu kenapa anak usia 13 tahun nggak boleh nih punya account, karena ada privacy anak yang belum boleh diketahui orang lain, apalagi publik secara umum gitu ya. Nama keluarga, misalnya tempat tinggalnya di mana. Kalau kita yang sudah dewasa, kita sudah punya kebijaksanaan, secara kognitif kita sudah matang untuk bisa menentukan mana sih, harusnya ya, sudah matang untuk menentukan mana sih informasi-informasi yang boleh saya share, mana yang tidak boleh saya share gitu. Jadi itu yang paling penting adalah hak privasinya anak dalam dunia digital. Sebenarnya sih aku paham banget gitu ya dengan berbagai informasi yang ada di internet yang kita kadang-kadang nggak tahu benar atau enggak sih gitu ya. Kita juga nggak paham nih ada situs-situs apa aja sih yang bisa didatangi anak kita yang berbahaya. Jadi rasanya tuh pengen ngontrol gitu ya. Tapi sebetulnya yang perlu diajarkan bukan restriksi gitu ya, bukan pelarangan, tapi lebih ke regulasi gitu. Pahami juga bahwa kita tidak bisa mengontrol dunia ini harus seperti apa ya. Jadi daripada kita sibuk mencoba mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol, kita fokus pada usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Konten-konten di internet banyak sekali, kita nggak bisa bendung, nggak apa-apa. Tapi anaknya kita kuatkan gitu ya. Kita kasih tahu nilai-nilai yang pentingnya gitu. Kak, menurut Ibu konten-konten yang nggak bagus tuh A, B, C, D. Kenapa nggak bagus? Dikasih tahu gitu. Kemudian ada regulasi-regulasi yang perlu juga dilakukan untuk si anak ini punya habit digital yang baik gitu ya. Misalnya mungkin Mbak Nisa ketemu nih entah di anak-anak, keponakan gitu ya, adik-adik sepupu, kok kayaknya sekarang mereka sama gadget tuh betul-betul ya lepasnya kalau tidur aja gitu kan. Nah, pengennya kan wah udahlah kita larang aja, kita sita aja gadgetnya. Nah, sebetulnya ini adalah kesempatan kita untuk ngajarin anak. Kita bisa bikin kesepakatan misalnya. Kamu bisa negosiasi. Jadi kita ngajarin negosiasi. Bisa nggak kalau satu hari main handphonenya 1 jam aja ya gitu. Terus anaknya mau nambah misalnya, kurang dong Bu, kurang dong Ma kalau 1 jam. Maunya berapa? 2 jam. 2 jam menurut Mama terlalu lama. 1,5 jam gimana? Itu kan belajar negosiasi. Atau bisa juga misalnya, fine, boleh 1,5 jam. Tapi nggak gratis, harus dibeli misalnya. Belinya pakai apa? Pakai baca buku. Jadi semakin lama kamu baca buku, kamu punya poin yang bisa kamu tukar untuk jam main. Jadi yang Mama bolehin cuma 1 jam, tapi kalau kamu baca buku 1/2 jam, itu bisa kamu tukar untuk 1/2 jam main gadget gitu. Jadi lebih ke regulasi sih dibandingkan pelarangan gitu. Karena kalau kita larang kasihan juga ya anaknya. Jadi tadi kan sebetulnya banyak positifnya juga dari digital atau internet ini gitu. Ketika kita melarang artinya kita membatasi dia untuk dapat informasi yang seluas-luasnya, membatasi eksplorasi, membatasi perkembangan kreativitasnya gitu kan.